Saudara-saudariku yang memuliakan, para habaib, para ulama, para sesepuh, para ayah kita, para kiai, dan hadirin hadirat yang menyaksikan acara ini secara langsung lewat streaming website www.majlisrasulullah.org dimanapun berada. Di malam hari ini kita bergembira dengan bertambahnya saudara kita untuk terlimpahkan kepadanya cahaya keluhuran hidayah. Semoga Allah SWT melimpahkannya semuanya mulia keadaan dan kita sebagai saksi keluhuran yang telah dipilih oleh Allah SWT, yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menyaksikan rahasia kemuliaan ini dan menjadi saksi bagi keislaman beliau. Saudara kita, saudara, silakan saudara Petrus. Maaf, saudara Petrus saja teman kita jadi bangsa sudah katanya satu. Saudara Petrus sudah saya muncul dengan kita. Ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara kita yang baru, saya menghadiahkan nama bagi beliau dengan nama yang tanpa perlu mencari-cari lagi, telah termaktub di hati nama akan diberikan pada beliau sebagai hadiah, yaitu saudara Muhammad Najibullah Muhammad, rahasia cahaya yang berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari beliau dilimpahi rahmat dan keberkahan. Saudara Muhammad Najibullah, terima, kami telah menerima Anda sebagai saudara kami yang baru, maka terimalah kami sebagai saudara yang baru. Kita semua bersaudara di dalam persaudaraan iman, dan semoga Allah melimpahkan rahasia kebahagiaan bagi beliau dunia dan akhirat, dan bimbing dalam keluhuran, kesucian, kemuliaan dunia dan akhirat, dan bagi kita semua yang hadir. Amin Allahumma amin. Terima kasih kehadirannya, dan dilanjutkan. Saudara-saudara yang dimuliakan, kembali kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jamaah, yaitu mengakhiri kalimat sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. An Abdillah hamdan li rabbil qassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil
بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذه الجلسة وبهذه المناسبة العظيمة الكريمة وبهذا الشهر العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan rahasia kemegahan di dalam kerajaan alam semesta ini sebagai tanda kemuliaannya, sebagai tanda kesuciannya, sebagai tanda keluhuran dan kewibawaannya, tanda kemuliaan yang muncul pada segala yang ada dari di langit dan di bumi, di atas di udara, di atas tanah, sampai di bawah tanah, sampai di langit, dan kesemua itu semua tiada mungkin terpelajarinya. Setiap kali kita mempelajari sebagian kecil saja darinya, pastilah kita akan menemukan rahasia yang menakjubkan di dalam setiap penciptaan itu. Seandainya sebutir sel dari bagian triliunan sel tubuh kita yang merangkai tubuh kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga terangkailah dari triliunan sel ini. Jika sebutir sel yang ada di tubuhmu itu bisa berbicara, ia akan mengatakan, jangan perbuat aku untuk berbuat kehinaan, gunakan aku untuk berbuat keluhuran. Namun butiran-butiran sel yang tidak terlihat mata itu tidak diperdengarkan kepada kita pembicaraannya. Jika ia bisa bicara, niscaya butiran sel, bahkan seluruh apa yang ada di alam semesta akan menasihati kita untuk meninggalkan kehinaan menuju keluhuran, untuk meninggalkan kehinaan menuju kesucian, untuk meninggalkan kehinaan menuju kemuliaan, menuju budi pekerti yang luhur, menuju kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat, menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan damai dunia dan akhirat. Demikianlah tuntunan sang pembawa risalah kedamaian dan kelembutan, makhluk ciptaan Allah yang paling lembut, yang paling ramah, yang paling berkasih sayang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling lemah lembut kepada siapapun, kepada temannya, kepada yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya, bahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada hewan dan tumbuhan dan segala apa dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang lebih berlemah lembut kepada mereka itu melebihi budi pekerti Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluhuran dari bagian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa iman itu terbagi sedemikian banyak bagian, dan bagian yang terkecilnya adalah imatatul adha, dan yang terbesarnya adalah la ilaha illallah. Kalimat itu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jika ditimbang dengan seluruh kerajaan jagat raya semesta, ia akan lebih berat. Kenapa? Karena kalimat itu menampung rahasia keagungan Sang Pencipta alam dari tiada, yang menciptakan kefanaan dan menciptakan keabadian, yang menuntun manusia menuju keluhuran dengan hamba-hambanya yang luhur dan pemimpinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat iman, ibadah yang paling mudah atau paling ringan, bagian iman yang paling mudah itu imatatul adha, menyingkirkan suatu hal yang menghalangi atau mengganggu di jalanan, mengganggu orang yang lewat. Itu pahala yang terkecil. Saudara-saudariku, demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Kita bisa lihat bagaimana rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa taala berbijar pada perbuatan yang seakan tiada berarti. Jika seorang menyingkirkan sekedar penghalang dari jalanan, namun Allah Subhanahu wa taala melihat hal itu, bahwa orang ini mempunyai sifat yang baik dan luhur. Fasyakarallahu lahu faghfarallahu lah. Maka ketika Allah melihat seseorang menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan, Allah pun melimpahkan pahala padanya dan menghapus dosa-dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat perbuatan amal yang paling kecil di dalam umat ini bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dengan maafnya Allah. Ini amal yang paling kecilnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kedermawanan Allah yang Maha Tahu bahwa manusia adalah hamba yang banyak berbuat dosa. Kalau seandainya manusia ini tidak ada yang berbuat dosa, maka untuk apa Allah menciptakan sifat pemaaf pada zatnya? Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, dan Allah Maha Tahu manusia akan berbuat dosa, maka Allah pun menciptakan sifat pemaaf. Namun berbedanya adalah perbuatan maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan maaf dari makhluk. Perbuatan maaf dari makhluk ada batasnya, perbuatan maaf dari Allah tiada batasnya dan tiada bandingannya. Jika seseorang berbuat salah kepada orang lainnya, maka ia mestilah lari menghindar menjauh untuk menghindari kemurkaannya. Namun menghindari kemurkaan Allah bukan dengan menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Allah. Justru Allah yang Maha Mampu murka justru berlemah lembut kepada hamba yang dimurkainya tapi ingin mendekat kepadanya. Hadirin hadirat, demikianlah firman-Nya yang telah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan juga firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah memenuhi dirinya dengan dosa dan kesalahan, jangan putus asa dari cintanya Allah. Sang Maha Cinta adalah Allah dan Sang Maha Lembut adalah Allah. Tiada yang lebih lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang
bersifat lemah lembut. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang memuliakan, ketika seseorang memahami bahawa cara menghindari kemurkaan Allah itu adalah mendekat kepada Allah, maka mendekatlah. Kita memahami diri kita penuh kesalahan. Kita mungkin sering membicarakan aib orang lain, mungkin kita sering menghina orang lain, mungkin kita banyak berbuat dosa. Maka mendekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, maka berupa salat, maka berupa sedekah, maka berupa zakat, maka berupa umrah atau haji, atau bahkan hanya tersenyum kepada saudara muslim. Di dalam kitab Islam oleh guru mulia kita Muslim Al-Arif Billah Habib Umar bin Hafid, beliau menukil salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min afdal min i'tikaf fi masjid hadha 20 sana. Membuat gembira seseorang, saudara muslimmu itu, saudara seimanmu, kau senangkan, kau gembirakan, tak dengan makanan, tak dengan bantuan atau lainnya, walaupun hanya dengan senyum dan sapa, itu lebih mulia pahalanya dari 20 tahun beriktikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Kenapa? Karena Allah menyukai hati hamba yang bersifat baik kepada hamba yang lainnya. Allah paling mencintai hamba yang paling baik. Makin baik hamba, maka hamba makin cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadirin hadirat, oleh sebab itu kita memahami dari yang layak kita pahami dari hadis yang barusan kita baca tadi adalah rahasia kesejahteraan, yaitu wassalam itu dibaca, diperintahkan untuk dibaca setiap kali kita salat. Bagi yang sudah mampu salat, dalam artian sudah mengerti caranya dan sudah mempelajarinya. Dan salat itu, salat wajib itu 5 waktu, namun belum wajib bagi mereka yang baru masuk Islam dan belum mempelajarinya. Hadirin hadirat, kita lanjutkan. Salam kepada makhluk Allah jadikan rukun di dalam salat, salah satu bagian yang mesti ada di dalam salat. Sebagaimana ini bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kunna naqulu at-tahiyyatu bis salat wa nusalli wa yusallim ba'duna 'ala ba'd. Dulu kami saling mendoakan di dalam salat dan saling menyebut nama dan bersalam di antara kami di dalam salat. Bersalam itu melimpahkan, mendoakan saudaranya dengan kesejahteraan. Kami berbuat itu dalam salat. Namun Nabi SAW mendengarnya dan beliau berkata, bukan begitu caranya. Caranya katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemuliaan, kebahagiaan, sambutan keluhuran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan limpahan kemuliaan, salawat dan kebaikan-kebaikan itu milik Allah. Lalu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas wahai Nabi dan rahmatnya Allah
dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami, semoga berlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba yang saleh. Siapa ibadillah salihin dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibadillah salihin, hamba-hamba yang saleh itu maksud adalah para nabi-nabi sebelum kita dan para malaikat yang bukan dari kelompok manusia tentunya, dan para nabi-nabi sebelum kita dan para salihin sebelum kita, itulah hamba-hamba yang saleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa innakum idza fa'altum dzalika," sungguh jika kalian telah membuat atau mengucapkan itu, berbuat itu, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh, sungguh kalian sudah bersalam kepada seluruh hamba yang saleh yang ada di langit dan bumi, maka ia dari malaikat ataupun dari manusia ataupun lainnya, hanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semoga selalu berlimpah pada kami dan bagi hamba-hamba yang saleh. Nanti ketemuan di hari kiamat dengan orang-orang yang berdatangan berterima kasih kepada kita karena kita selalu bersalam kepadanya, para malaikat, para hamba Allah yang saleh. Kita tidak kenal dengan mereka. Ini siapa? Terima kasih kau selalu bersalam kepadaku setiap waktu dalam salatmu. Aku tidak mengenalmu. Iya, ini hamba Allah yang saleh yang Allah sampaikan salamnya kepada mereka, sehingga hubungan ruhiyah, hubungan hati disambungkan oleh Allah kepada semua hamba yang saleh pada diri kita. Yang ada, yang mampu kita kenal dan yang tidak mampu kita kenal, yang di zaman kita atau yang di zaman selain kita, atau dari kelompok manusia atau dari kelompok selain manusia, malaikat dan lainnya. Semua Allah jadikan satu rantai yang berpadu dalam satu ikatan mutiara yang tidak bisa dilepas, hingga harus dijaga dan disambung dalam waktu setiap seseorang melakukan sholat, dan menyambung hubungan baik dengan semua hamba Allah yang saleh. Dia dalam setiap sholat. Tanpa kita sadari di hari kiamat nanti kita sudah akrab dengan mereka. Gimana akrab 5 kali doakan setiap hari? Gimana saya tidak berterima kasih kepada seseorang jika ia mendoakan saya setiap hari 5 kali dengan kesejahteraan? Saya belum bisa berjumpa dengannya. Suatu waktu 10-20 tahun saya berjumpa, saya dapat kabar orang ini selama hidupnya sekian tahun, misalnya dia melakukan salat sama entah 5 tahun kah, entah 2 tahun kah, 3 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia selalu mendoakanmu 5 kali setiap harinya. Ini di mana gak baik sambutan tentunya kepada orang tersebut. Nah, inilah ikatan sambungan yang disambungkan dengan hati kepada hamba-hamba Allah yang tidak kita kenal dari mereka yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini sebelum saya teruskan, kita ucapkan doa seluruh-luhurnya kepada yang telah mengkhatamkan Al-Quran dari Halaqatul Rasulullah ayat nomor 04, yaitu saudara Dian Basari, Salma Sastita, Mas Salma dan Bayan. Ini dalam grupnya Halaqahnya ayat nomor 046. Semoga dilimpahi rahasia kemuliaan Al-Quran yang Karim dunia dan di akhirat, dan dikabulkan hajat-hajatnya, dan juga kita mendapatkan rahasia keberkahannya dengan khatamnya mereka. Amin Allahumma amin.
Selanjutnya dari hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini dilaporkan hadirat yang hadir malam hari ini berjumlah kisaran 50.000 muslimin muslimat. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya teruskan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Di awalnya assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh, menyambung hubungan hati dengan Nabi 5 kali atau 9 kali setiap hari. Karena sholat subuh cuma ada 1 tahiyat, yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya ada 2 tahiyat. 9 kali disambung setiap harinya hubungan kebaikan kesejahteraan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari 9 kali pula kita mendoakan minimal semua hamba yang saleh tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, kelak kita akan bertemu dengan mereka dan tentunya sekelompok dengan mereka. Pikirnya indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, baru di dalam kalimat salam saja. Ya, jika kalian berbuat itu, maka kalian telah menyampaikan salam kepada semua hamba Allah yang saleh. Saudara-saudariku yang memuliakan, yang telah kita bahas tadi adalah wasal, yaitu kalimat terakhir di dalam ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amika bil mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini majlis ini kalau tidak salah yang ke-18 membahas dari mulai basmalah sampai wasallim ini. Ya, dari hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat wasallim ini salam bermakna aman, artinya keamanan atau kesejahteraan. Ya, assalam berarti adalah yang maha sejahtera. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan secara istilahan makna salam adalah al-aman min jami'il afat, keamanan atau perlindungan atau payung kedamaian, terjauhkan dari segala musibah atau suatu hal yang mencelakakan kita. Nah, itu yang makna as-salam, makna salam. Maka oleh sebab itu kalau kita berkata assalamualaikum, salam sejahtera untukmu, maka berarti kita mendoakan baginya semoga engkau dalam kesejahteraan dan keamanan, jauh dari musibah. Itu bukan amal yang terkecil pahalanya, amal yang terkecil pahalanya. Yang barusan saya bahas, imatatul adha, menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan atau yang mengganggu orang yang berjalan. Kenapa? Kita kenal atau tidak, kita sudah tolong orang. Semua orang yang lewat itu kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena terbantu dengan sebab kita berbuat itu. Menjauhkan yang menghalangi, misalnya berupa sekedar ranting pohon menghalangi jalanan, kita singkirkan. Atau di jalan tol yang seperti semacam, kita cerita sedikit, semacam tol Semarang. Tol Semarang itu kan walaupun dia tol tapi dia banyak naik turun, juga tol Bandung itu kadang-kadang banyak batu di jalan. Kenapa? Batu habis mengganjal truk yang tidak mampu maju lagi, ganjal dengan batu, kadang-kadang batunya ditinggal. Nah itu kalau dibiarkan orang dengan speed tinggi menabrak batu itu batu akan pecah, akan menghantam mobil-mobil lain di kiri kanan, menghantam kacanya mungkin, menghantam orang di dalamnya mungkin,
berapa detik kita berhenti memikirkannya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah amal yang terkecil bisa menghapus seluruh dosa. Bagaimana dengan amal yang terbesar? Saudara-saudariku yang memuliakan Allah, demikian rahasia kesejahteraan dan keamanan ini kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan kita di dalam Islam adalah kedamaian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi dan rasul itu membawa kedamaian. Mereka bukan membawa kerusakan, bukan orang yang bengis, bukan penguasa yang jahat. Walaupun banyak orang yang salah memahami sehingga sebagian muslimin sendiri terjebak dengan kefahaman bahwa Nabi itu adalah orang yang keras, bengis dan tegas. Sungguh hal itu adalah hal yang salah dari pemahaman sejarah yang dia pelajari. Karena buku-buku sejarah itu semakin hari semakin jarang, apalagi yang diterjemahkan. Saudara-saudariku yang memuliakan, kalau bicara tegas, tidak ada yang lebih tegas dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara berani, beliau orang yang bukan pengecut. Tetapi kesemua itu tertutup oleh kelemah lembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi segala-galanya. Kita pahami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika seseorang kumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, kumpul dalam artian berjimah, bersetubuh di siang hari saat puasa Ramadan, itu dosanya besar. Itu untuk menghapusnya butuh puasa 2 bulan berturut-turut, padahal cuma 1 hari berpuasa. Maka datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "An-nar, aku di api neraka, aku celaka." Riwayat Sahih Bukhari. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau perbuat ini? Kau ucapkan aku di neraka, mau apaan maksudmu?" Dia berkata, "Aku telah terlanjur tidak bisa menahan nafsu untuk berkumpul atau menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan, maka aku pasti celaka dan masuk neraka." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kau puasalah untuk menebusnya 2 bulan berturut-turut." Maka berkata orang itu, "Ya Rasulullah, aku ini adalah kuli. Aku ini kalau disuruh puasa 2 bulan tidak mampu. Puasa sebulan tidak berat, bagi 2 bulan. Kerjaanku hanya seorang kuli, orang susah." Maka Rasul saja, "Kalau itu kau beri makan 60 orang miskin." Kan 2 bulan berturut-turut itu 60 hari. Jadi beri makan 60 orang miskin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, orang miskin baru beri makan 60 orang, mau beri makan keluarga aku sendiri saja, aku masih belum mampu mencukupinya. Kami selalu lapar setiap hari." Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan hukum sudah tegas bahwa orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang yang miskin. Maka ini manusia yang paling tegas di dalam syariat Islam siapa? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpinnya, pemimpin semua muslimin. Maka oleh sebab itu kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makin turun lagi. Oh, tidak mampu dia turun lagi. Nabi mendengar dia orang miskin,
orang susah, puasa 60 hari gak mampu, beri makan 60 orang gak mampu, suruh masuk ke rumahnya mengeluarkan kira-kira 1 atau setengah karung kurma. Berkata, ya sudah, ini bagikan kepada orang, berikan pada orang yang paling miskin di Madinah. Nabi yang menebusnya, yang kumpul bersetubuh siapa? Pria itu. Kok Nabi yang menebusnya? Semestinya Nabi berkata, kau yang berbuat, kau harus siap bertanggung jawab atas kesalahan. Ini Nabi yang menebus. Ini kurma berikan kepada orang yang paling miskin di kota Madinah. Dia berkata sambil menunduk, ya Rasulullah, aku orang paling miskin di kota Madinah. Nabi berkata, fa'anta bidan, kalau itu untukmu. Alangkah indahnya Sayyidina Muhammad. Jadi hukum itu hadirin butuh kebijaksanaan. Jangan kita lihat hukum Islam dari satu pihak lalu kita langsung memutuskan begitu saja. Tidak bisa begitu. Pelajari dulu bagaimana Nabi berbuat. Hukumnya ini, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana para khalifah berbuat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang, wahai Khalifah Umar, ini tetanggaku mencuri, potong tangannya. Memang orang yang mencuri kalau melebihi batas daripada hadnya, maka potong tangannya. Dia mencuri, potong tangannya. Tanya orang, kau mencuri dari tetanggamu? Betul. Kenapa? Lapar. Tidak tahan menahan lapar. Sayyidina Umar berkata, kalau itu yang dihukum bukan potong, dihukum engkau wahai yang dicuri. Yang dicuri yang dihukum. Dia berkata, aku yang dicuri, dia yang mencuri. Kenapa aku yang dihukum? Bukan dipotong tangannya, dihukum ta'zir. Ya, ta'zir itu adalah hukuman-hukuman bisa berupa pukulan atau bisa berupa sekedar cacian atau bisa berupa penjara atau lain ta'zir beberapa hari kira-kira. Diberi ta'zir. Kenapa aku yang benar? Padahal yang berbuat, yang mencuri dia. Karena kau tidak tahu tetanggamu lapar, kau harus dihukum. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita layak memahami dan mendalami sampai sedalam-dalamnya semampu kita daripada perbuatan-perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai tertipu dengan kejadian-kejadian yang makin sering kita lihat. Membunuh diri. Membunuh diri hukumnya murtad, sudah jelas dilarang oleh syariat Islamiyah dan keluar dari seluruh mazhab. Tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan membunuh diri. Membunuh diri dia tidak boleh. Nabi SAW jangankan membunuh anak-anak tidak boleh, membunuh wanita tidak boleh, membunuh orang tidak bersenjata tidak boleh, membunuh orang tidak menyerang tidak boleh, membunuh orang dengan perbuatan perkelahian tidak boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali larangan-larangan untuk membunuh, itu semuanya dilanggar dengan hukum bunuh diri. Dikira itu adalah kebaikan dan dikira itu adalah keberanian, justru pengecut. Kenapa? Karena takut ketangkep. Maju sendiri. Nabi SAW ketika perang Hunain, di saat itu Nabi itu 27 kali menghadiri peperangan Ghazwah di dalam selama hidupnya. 27 kali tidak pernah beliau itu memulai peperangan kecuali orang-orang itu yang berkumpul untuk memerangi Madinatul Munawwarah menyerang Islam. Kalau tidak pernah Nabi menyerang dulu.
Dan selalu ketika udah berhadapan-hadapan, jangan menyerang wanita, jangan memukul wajah. Tuh, yang paling banyak sekarang diperbuat orang kalau berkelahi apa? Memukul wajah. Justru itu dilarang. Rasul mengharamkan memukul wajah. Jangan memukul wajah, jangan memukul wanita, jangan memukul anak-anak, jangan menyerang orang yang tidak bersenjata. Itu banyak syaratnya jihad sembarangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang berani ketika itu di perang Hunain, Nabi SAW mendengar mereka telah berkumpul untuk menyerang Madinatul Munawwarah, maka Nabi SAW pun keluar, tidak menunggu mereka sampai ke Madinah untuk dijauhkan daripada anak-anak kecil dan wanita. Maka Nabi SAW keluar untuk menjaga mereka, menghadang mereka sebelum mereka sampai ke Madinah. Ternyata mereka menyerang dari secara tiba-tiba dari celah-celah. Nabi SAW melihat para sahabat buyar kiri dan kanan. Bukan karena takut, tapi karena bingung diserang. Datang panah dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, tombak. Mereka mau mencari tempat yang aman untuk kemudian membantu menyerang Nabi, menyerang bersama Nabi SAW. Orang-orang yang menyerang mereka, Nabi melihat itu, beliau justru memacu kudanya dan berkata, "Ana Nabiullah kadir, ana ibn Abdul Muttalib. Aku tidak akan mundur. Aku bukan Nabi mendusta, dan aku adalah keturunan Abdul Muttalib." Beliau maju di riwayat Sahih Bukhari, dipegang oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, jangan maju, bahaya." Justru beliau maju. Berani kalau soal berani, tapi lemah lembut dan berkasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika perang Badr Kubra selesai, maka banyak yang tertangkap. 3.000 lawan 313 kan itu. 313 muslimin berhadapan dengan 3.000 kufar Quraisy yang menyerang muslimin. Nabi masih bilang jangan memukul wajah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. 313 lawan 3.000. Tapi di situ ada yang tertangkap dari orang-orang yang sudah kalah 3.000. Kenapa? Karena orang-orangnya penyabar. Orang sabar itu hati-hati kalau marah. Kalau pemarah, dia marah dengan emosinya. Tapi kalau penyabar, ketika dia marah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hadirin hadirat, makanya 313 ini berhasil memenangkan peperangan itu hingga orang-orang Quraisy mundur dari sebagian tertangkap. Nabi bilang, kalian mau nangkap teman sekampung. Itu kan orang teman sekampung kita. Kalau lepas saja. Indahnya dimengerti Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya dimengerti Nabi SAW berbicara dengan indah setiap waktu dan zaman, dari generasi ke generasi, dari guru ke guru, dari penuntun keluhuran menuju penuntun keluhuran kita kenali. Dan bulan ini bulan yang mengingatkan kita kepada anugerah yang paling besar kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita, yaitu apa? Ini bulan tahunnya sholat. Karena bulan ini turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Bulan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah menghadap ke langit pada tanggal 27 Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara akbar kita insyaallah malam Isra Mi'raj Akbar di Monas dengan zikir ya Allah sebanyak 1000 kali. Semoga acara itu sukses. Wahir dan batin telah dikabarkan pada guru mulia kita Muslim Al-Alif Billah Al-Habib Mardin Hafid
tentang rencana kita untuk membuat acara Islam lewat ini, dan beliau pun berkata bagaimana setiap tahunnya kita membuatnya. Beliau siap untuk memberikan sambutan, ya, sambutan dari beliau, namun lewat streaming tentunya, bukan kehadiran dengan jasadnya, tapi beliau SAW akan mengirimkan, akan memberikan sambutan lewat streaming yang insya Allah diterima dengan baik di sini, dan kemudian bisa kita kemudian akan diterjemahkan, kemudian zikir ya Allah, doa memanggil nama Allah sebanyak 1000 kali di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan diadakan di Monas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa bersama agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan dosa-dosa ayah bunda kita, dan Allah melimpahkan hidayah dan kemuliaan bagi hidayah dan tuntunan kebenaran bagi mereka yang berada dalam kerusakan akidah atau ketidakfahaman di dalam menjalankan syariah, di dalam menjalankan hal-hal yang semestinya ia jalankan. Sungguh Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Allah itu selalu ingin kita mudah, memilih yang mudah. Nabi SAW menjelaskan di dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidatina Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata bahwa idza khuyira baina amrayn lakhtara ma aisara, jika dipilihkan jika dipilihkan dua hal kepada Nabi, maka beliau pasti memilih untuk umatnya yang lebih mudah. Demikian Nabi SAW juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit orang, dan berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang-orang menjauh, lari, menghindar. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan kita dan membimbing masa depan kita, dan melimpahkan kebahagiaan pada kita dunia dan akhirat. Faqulu jami'an Allah. Berdatangan ke tempat ini, apa yang akan kau berikan pada kami ya Allah? Ya Allah, kami tidak salah jika kami menyangka Kau telah mengampuni seluruh dosa kami. Salahkah jika kami menyangka dengan sangka baik? Karena Engkaulah yang paling berhak disangka baik dari seluruh yang lain. Selain-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenangkan hati kami dengan kesejukan. Wahai Samudra kesejukan dan ketenangan, beri kami ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, Kau yang Maha mengetahui sisa hari kami hidup dunia. Kau yang Maha tahu bagaimana keadaan kami kelak di akhirat dan kehidupan yang abadi. Jadikanlah indah, wahai yang Maha indah, ya Allah, indah hari-hari kami, ya Allah.
Ya Allah, maka pastikan nama kami, nama yang Kau ampuni, nama yang Kau kasihani, nama yang Kau sayangi, nama yang Kau cintai. Ya Allah, Ya Allah, wahai nama yang terindah dari semua nama, wahai yang nama yang terindah disebut dari semua nama yang disebut lidah. Ya Allah, miliaran sel di lidah kami bersyukur dan gembira ketika kami menyebut namamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Al-Azimul Alim. Rabbul Arsyil Azim. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaihana ya Allah wa batin insyaallah taala minal amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah dengar hadis yang pertama saya sampaikan bahwa sekecil-kecil pahala adalah menyingkirkan hal yang menghalangi jalanan. Suatu hal atau benda yang menghalangi jalanan kita singkirkan, itu pahala yang paling rendah. Yang tetapi dengan pahala paling rendah itu bisa, bukan selalu pasti, bisa untuk menghapus seluruh dosa kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan kita berbuat sebaliknya. Kalau justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai Allah, menghargai orang-orang yang menyingkirkan hal-hal yang menghalangi jalanan, jangan kita malah menutup jalan. Jadi nasihat yang dimuliakan Allah, malah kita berbuat kebalikan dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika hal itu darurat. Kalau makanya oleh sebab itu majelis ini, kalau kalian nyebrang, kalian lihat satu-satunya majelis pakai tali, pakai gerucut segala macam. Untuk apa? Untuk menjaga agar jalan jangan tertutup. Ya, jangan, apalagi ditutup. Ya, kita nggak mau nutup jalan. Dan yang di wilayah-wilayah di cabang yang mengundang majelis Rasulullah SAW, jangan nutup jalan. Kecuali kalau jalan alternatif, masih banyak jalan-jalan yang lain yang bisa lewat, itu jalan perkampungan, bukan jalan arteri atau jalan-jalan raya atau jalan-jalan besar, karena itu bertentangan dengan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
lalu doa penutup sekaligus sambutan selamat datang kepada Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Allah Al-Habib Abdul Bari bin Sumail Mata'allahu bih. Beliau hadir malam hari ini bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada beliau, dan beliau hadir malam hari ini akan mengakhiri doa penutup di acara ini setelah kita bersama-sama bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita ucapkan selamat seindah-indah dan seluhur-luhurnya pada saudara kita yang baru, Muhammad Najmullah Muhammad, yang jadi cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Taqabbal syukur. Ya Rasulullah
wafat, yaitu Bapak Asyik bin Asman yang wafat. Semoga ruhnya dimuliakan di alam barzakh, dan juga semua kerabat dan sahabat kita yang wafat semoga dimuliakan oleh mereka di alam barzakh. Allahumma wa'ali wa'afanu wa'afir majidahum wa'asir madkhalahum wa'asidhum ma'aikati wal balad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya doa untuk oleh guru kita, Wabillahi Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ismail bin Abdullah Masyurah. La